Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berzikir merupakan amalan yang paling mudah untuk dilakukan. Akan tetapi terkadang kita merasa malas untuk melakukannya. Padahal berzikir bisa dilakukan dimanapun dan tidak pula disyariatkan harus dalam keadaan bersuci. Dengan berzikir, sejatinya seseorang sedang mengingat Allah. Hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Perintah untuk berzikir bukan tanpa alasan, karena ada banyak sekali keutamaan sebab dianjurkannya berzikir ini. Salah satunya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa berzikir dapat menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga. Lantas, apakah zikir yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, begitu banyak kata zikir yang diulang dalam Al-Quran. Ada yang menyebutkan kata zikir diulang sebanyak 267 kali. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperbanyak berzikir kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Selain itu, anjuran zikir juga diperintahkan untuk dilakukan sehabis melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Salah satu zikir yang dapat menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku, maka surga merupakan suatu kepastian baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang mengucapkan zikir ini dengan sepenuh hati dan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, maka surga menjadi sebuah kepastian baginya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarij Al-Salikin menjelaskan bahwa hadis ini mengandung inti daripada rukun iman. Ridho bahwa Allah sebagai Rabb mengandung makna bahwa ia rela hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia sadar bahwa dia tempat bergantung dan meminta pertolongan. Ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya berarti ia rela dan tulus mengikuti ajarannya. Ridho dengan Islam sebagai agamanya berarti ia rela dan ikhlas menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Orang yang memahami makna zikir ini dan bertekad untuk mengamalkannya berarti ia akan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat pantas jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjamin dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ada begitu banyak kalimat zikir sebagai pengingat Allah. Semua itu sudah pasti memiliki keutamaannya masing-masing. Salah satunya seperti hadis di atas,
Selain itu, dengan rajinnya seseorang berzikir kepada Allah, berarti ia telah menjaga lisannya agar selalu basah mengingat Allah. Inilah yang diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah ibnu Busr radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak atas diriku, maka beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang akan kupegang erat-erat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir menyebut Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis riwayat Tirmizi. Anjuran memperbanyak zikir juga berlaku saat seseorang dalam keadaan senang, karena biasanya tatkala sedang senang seseorang akan lupa kepada Allah. Dengan mengingat Allah di kala senang, maka Allah juga akan mengingatnya kelak di kala susah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ingatlah Allah di waktu engkau dalam keadaan senang, niscaya Dia, Allah, akan mengingatmu di waktu engkau mengalami kesusahan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hal-hal yang luput darimu tidaklah ditakdirkan untukmu, dan hal-hal yang mengenaimu tidaklah ditakdirkan untuk luput darimu. Sesungguhnya pertolongan itu datangnya beserta kesabaran, dan jalan keluar itu datangnya bersama dengan musibah, serta sesungguhnya kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai amalan zikir yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dapat menjadi jaminan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Zikir itu adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulku. Amalkan zikir ini dengan memahami maknanya. Semoga Allah memberikan ganjaran sebagaimana janji Rasulullah dalam hadis tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.